Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome to my channel. Namaku Lia Latifah, NPM 201063109014, kelas 1C Agroteknologi. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Kali ini aku akan membahas mengenai evolusi paus dan evolusi kaktus. Tetapi sebelum itu kita mengenai apa itu evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Bukti adanya evolusi itu apa sih? Bukti adanya evolusi diantaranya: 1. Adanya variasi di antara makhluk hidup. Yang kedua, adanya fosil. Yang ketiga, homolog atau kesamaan pola perkembangan embriologi. Yang keempat, adanya kajian biogeografi atau penyebaran makhluk hidup dan paleontologi atau asal-usul makhluk hidup. Berbicara tentang evolusi, lalu bagaimana mekanisme evolusi itu sendiri? Nah, mari kita simak macam mekanisme evolusi berikut ini. Yang pertama, ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh radiasi, virus, dan bahan kimia dari suatu gen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi yang lain pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antara organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan spesies dari satu tempat ke tempat lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Yang keempat ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang. Kendati demikian, dapat kemungkinan besar memunculkan variasi spesies baru. Munculnya varian baru yang membuat terjadinya evolusi. Yang kelima ada genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Frekuensi alel merupakan fraksi gen dalam lungkang gen dalam alel tertentu. Dan yang terakhir ini ada hukum Hardy-Weinberg. Sedangkan hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dalam populasi akan tetap stabil dan seimbang dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan syarat harus terjadinya perkawinan secara acak. Tidak terjadi mutasi, tidak terjadi migrasi, dan tidak terjadi seleksi alam dengan populasinya yang berukuran besar. Nah, setelah kita mengetahui apa itu evolusi,
Selanjutnya, mari kita membahas mengenai evolusi paus dulu ya kawan-kawan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas evolusi paus. Sebelum membahas tentang evolusi paus, kita akan membahas dulu apa sih paus itu. Paus atau ladan adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Sebutan paus ini diberikan pada anggota bangsa Cetacea yang berukuran besar. Ternyata paus bukan tergolong dalam keluarga ikan loh. Nah, untuk makanan paus sendiri sangatlah beragam. Ada yang memakan daging, ada juga yang hanya memakan plankton. Dan saat ini ada 90 spesies paus yang diakui secara kolektif dikenal sebagai Cetacea. Paus merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada saat anak paus masih kecil, mereka akan sering berada di samping induknya, dan mereka juga menyusu pada induknya. Paus bernafas dengan paru-paru, layaknya mamalia yang hidup di darat. Jadi, tidak heran jika sering melihat paus menampakkan diri ke atas laut, karena paus sedang bernafas untuk mengambil udara di atas air. Paus juga melakukan perkembangbiakan dengan cara seksual antara paus betina dan paus jantan. Paus betina ini umurnya sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, untuk paus jantan sendiri berkisar 7 tahun hingga 10 tahun. Lihat tubuh dan biologi paus, ada banyak petunjuk bahwa nenek moyang mereka hidup di darat loh. Mereka menghirup udara, merawat anak dengan susu mereka sendiri. Mereka juga memiliki sirip berbentuk dayung yang membungkus tulang tangan dengan 5 jari. Sebagai embrio, paus memiliki anggota tubuh kecil yang hilang sebelum lahir. Nah, selanjutnya, bagaimana nih proses evolusi paus itu sendiri? Yuk kita simak baik-baik. Paus hewan terbesar yang saat ini masih hidup di bumi. Nah, paus biru merupakan jenis terbesar, bisa mencapai panjang hingga 30 meter. Wah, ternyata panjang sekali ya. Sebagian besar dari kita masih sering disebut dengan sebutan ikan paus. Sebenarnya alasannya itu sederhana ya mungkin. Kenapa disebut sebagai ikan paus? Karena mereka hidup di laut bersama para ikan. Padahal bukan termasuk keluarga ikan loh kawan-kawan. Paus adalah jenis mamalia yang hidup di laut. Kenapa paus bukan keluarga ikan? Karena paus bernafas dengan paru-paru, sedangkan keluarga ikan bernafas dengan insang. Paus memang hidup di dalam air, tapi selalu muncul untuk permukaan mengambil udara. Paus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai rambut sedikit. Kebanyakannya itu ada pada paus dewasa. Berdarah panas, mempunyai kelenjar kecil, mempunyai jantung dengan 4 ruang. Evolusinya yaitu di dalam lautan sekitar 50 juta tahun silam, nenek moyang paus berada di daratan. Akecitus adalah hewan purba yang tubuhnya mirip kadal dan kepalanya mirip serigala dengan kaki bercakar, ekor yang panjang, dan mulut bertaring. Pada masa 40 juta tahun silam, Akecitus berevolusi menjadi Ambulocetus. Bentuknya memanjang seperti buaya, hidup di pinggir laut. Nah, di masa 46 juta tahun silam, Ambulocetus berevolusi menjadi Myacetus. Bentuknya sudah mirip singa laut, dengan kaki depan yang lebih pendek dari kaki belakangnya. Mereka mulai betah di dalam air. Pada masa 30 juta tahun silam, Myacetus berevolusi menjadi Dorudon. Tubuhnya panjang dengan kaki kiri ke depan
dan kaki belakang yang mengecil, serta ekor yang bersirip. Bentuknya sudah mirip paus modern. Waktu berlalu kembali hingga ke masa 34 juta tahun silam. Dorudon berevolusi menjadi Lanocetus. Bentuknya mirip Dorudon, tapi kaki belakangnya menghilang dan punya sirip atas di belakang tubuhnya. Pada 20 juta tahun silam, Lanocetus berevolusi menjadi Swalodon yang menjadi awal mula paus bergigi. Sementara paus tanpa gigi muncul dari evolusi bernama Cetacerium yang muncul 15 juta tahun silam. Bentuk keduanya seperti paus modern yang kita jumpai saat ini, namun ukurannya lebih kecil. Nenek moyang paus berasal dari hewan darat. Mereka hidup dan berburu mangsa di daratan. Mereka menyesuaikan perubahan alam. Nenek moyang paus mulai berburu di air dan masih hidup di daratan. Tetapi lama-kelamaan mereka hidup di dalam air dan betah di dalamnya hingga lupa daratan. Meskipun lupa daratan dan telah mengalami evolusi berkali-kali hingga jadi salah satu penghuni lautan, tapi paus tetaplah jenis mamalia ya kawan-kawan. Mereka bukanlah keluarga ikan. Setelah kita membahas mengenai evolusi paus, selanjutnya kita akan membahas evolusi kaktus. Sebelumnya kita akan bahas dulu ya, apa itu kaktus? Kaktus berasal dari bahasa Yunani kaktos, yang berarti tanaman berduri, digolongkan ke dalam tumbuhan berduri atau Cactaceae oleh seorang botanikus yang bernama Linnaeus. Kaktus telah tumbuh sekitar 100 juta tahun silam dengan bentuk yang tinggi. Sekitar 60 juta tahun kemudian, tanaman kaktus menjadi punah akibat tenggelamnya benua Amerika oleh letusan gunung berapi. Setelah gunung berapi menghentikan aktivitas vulkaniknya, kaktus tumbuh kembali dengan bentuk yang pendek seperti yang sering kita jumpai pada saat ini. Bisa dikatakan kaktus mengalami evolusi baik bentuk maupun habitatnya. Kaktus umumnya berasal dari dataran Amerika Selatan dan Meksiko. Daerah tersebut memiliki curah hujan yang tidak menentu dan memiliki perubahan suhu yang sangat mencolok. Pendapat lain mengatakan bahwa tanaman kaktus berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, Kanada Utara, sampai Kepulauan Galapagos di Pasifik, serta kepulauan tropis di India Timur dan Karibia. Kaktus merupakan salah satu jenis tanaman hias yang banyak digemari oleh masyarakat karena penampilannya yang unik dan khas. Keunikannya terletak pada bentuknya yang beraneka macam, duri-duri yang tajam, dan bulu-bulu yang halus atau titik yang berbentuk dengan warna yang alami. Kaktus merupakan tanaman sukulen. Ciri-ciri tanaman sukulen mampu menyimpan air sebagai cadangan untuk menghadapi kondisi kekeringan yang panjang. Kemampuan ini muncul karena pada bagian tubuh bisa berkembang menjadi lebih tebal, menggemuk, menggembung, dan lebih berdaging, sehingga terbentuk ruang penyimpanan air. Sebagian besar kaktus ditemukan di wilayah pantai, hutan belantara, sampai gunung seperti pegunungan Andes. Bahkan, ada beberapa kaktus yang dapat hidup di daerah yang berketinggian
3.000 sampai 4.000 meter di atas permukaan air laut. Penyebaran tanaman kaktus sangat luas, dari padang pasir yang panas dan kering sampai ke beberapa wilayah yang lebih dingin, bahkan ke tempat yang bersalju abadi. Wah, hal ini terjadi karena kaktus merupakan tanaman yang mampu bertahan dalam segala kondisi alam dengan melakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan pada tubuhnya. Adaptasi yang dilakukan pada kondisi alam yang tidak sesuai dapat dilihat dari ukuran daun kecil atau bahkan tidak berdaun sama sekali, perakaran menyempit, dan batangnya dijadikan tempat penyimpanan air. Mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai evolusi paus dan evolusi kaktus dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.